Traders, di segmen kali ini nih konten yang paling kalian tunggu-tunggu nih pasti karena banyak banget DM di IG atau di reels komen itu kayak gini. Gila nggak sih pada tanya mbaknya tuh siapa, mbaknya itu manis banget, IG-nya apa, kita kulik tuntas di video ini dan bagaimana perjalanan investasinya. Yuk tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ini dia nih sosok Rani Maharani Putri nama panjangnya teman-teman. Yang kalian cari netizen Mtraders, ini dia, ini sosok talent Mtrade yang kalian cari-cari selama ini. Rani ini salah satu, saya kenalkan dulu ya, Rani ini salah satu talent di Mtrade dan juga dia tuh sebenarnya sebelum jadi bagian dari Mtrade tuh merupakan content creator Rani. Iya. Sejak kapan tuh Rani mulai content creator gitu? Kalau aku sih terjun ke dunia konten kreator itu dari aku masih kuliah semester akhir ya. Itu aku baru mulai konten kreator karena ada temanku yang ngajakin juga gitu. Jadi mulai dari situ terus berjalan sampai ada saatnya ketika Instagramku tuh kontennya ada yang masuk ke 9gag. Nah, itu abis itu langsung baru naik sampai sekarang gitu. Mantep sih, langsung masuk ke 9gag teman-teman. Talent kita nggak nyangka. Saya kucingku sih sebenarnya masuk ke situ kucingku sih teman-teman. Kucingku masuk ke 9gag. Jadi di situ sebenarnya nggak ada peran ada lah tetap. Iya kan, kamu yang editing, kamu kayak nggak kucingmu selfie sendiri. Kucingnya duet nyanyi bareng, makanya bisa masuk 9gag. Nanti ada di sini ya. Nyanyi ya. Oke. If you're happy and you know, just say meow. Aduh, saya merinding nih, sebelah saya selebgram ternyata teman-teman. Selama ini talent Mtrade ini merupakan selebgram ya teman-teman. Nanti saya IG-nya dirahasiakan teman karena udah banyak followersnya. Tetap rahasia. Jadi kalau teman-teman mau lihat aku ya lihatnya di reels Mtrade aja ya. Iya, di IG Mtrade, di YouTube Mtrade pasti ada dia kok, tenang aja. Terus selanjutnya nih Rani, kalau kamu jadi content creator gitu kan mesti dapat endorse kan ya? Iya. Itu berarti pendapatanmu bertambah dong ya? Kamu kan udah kerja, terus pendapatanmu bertambah dari endorse gitu, terus kamu alokasi keuanganmu gimana sih? Kalau untuk alokasi sih lebih ke ini ya, aku bedain antara hasil endorse sama hasil kerja kayak gini, kerja kayak aku jadi talent di Mtrade ataupun kerjaanku yang lain juga, kan ada kerja sama juga sama brand-brand gitu kan misal. Nah biasanya sih aku ngatur keuangannya itu ada yang aku sisihin emang untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan ataupun emang aku sisihin sisanya untuk investasi dan nabung sama uang darurat gitu sih. Jadi aku bedain berapa persen gitu setiap awal bulannya kayak gitu biasanya. Penting banget nih teman-teman yang milenial juga atau lagi mulai nih mau mulain jadi selebgram atau jadi apa sih namanya influencer. Influencer. Nah itu penting banget kita juga harus pintar-pintar alokasi uang karena kita juga tahu ya kan di luar sana tuh banyak orang yang selebgram tapi ternyata dia nggak bisa alokasi uang atau mungkin dia malah jadi nggak untung malah jadi buntung kan, banyak juga ya gitu. Jadi kalau mungkin rata-rata kita lihat selebgram kehidupannya mewah. Atau influencer kehidupannya tuh selalu mewah gitu. Sebenarnya kalau itu pribadi masing-masing sih, nggak bisa disalahin juga kepribadian yang seperti itu karena emang mungkin itu udah jadi gaya hidupnya mereka ataupun gaya hidup beberapa orang ini. Tapi kalau aku personally itu tuh aku lebih ke yang yaudahlah apa adanya aja, makan apa adanya aja gitu. Maksudnya kayak lebih ke untuk makanan ataupun pakaian itu kayak minimalis aja gitu loh. Lebih ke minimalisme aja daripada kita usahain tiap hari beli baju ini terus tiap hari beli makan enak kayak gini. Itu menurutku kehidupan yang sangat konsumtif dan itu kalau diterusin bakal kitanya jadi orang yang manja gitu loh. Jadi kalau aku sendiri lebih ke ngajarin aku jangan sampai jadi orang yang manja, jangan sampai orang yang standarisasi hidupnya tuh harus segini gitu loh. Kalau bisa dibuat rendah. Iya, kalau bisa kita tetap hidup nyaman dan enak dengan budget yang rendah, kenapa kita harus repot-repot jadi orang yang konsumtif dengan taraf hidup yang lebih tinggi gitu. Waduh. Merinding banget dengar kata-kata Rani tadi tentang gaya hidup selebgram dan gimana sih dia memolah pola pikirnya dia biar nggak terlalu konsumtif gitu ya. Ngeri banget sih. Emang Rani dulu backgroundnya apa sih?
Kalau sebelum konten kreator dan sebelum di sini. Sebelum konten kreator. Sebelum konten kreator tuh ya kayak mahasiswa pada umumnya, kan aku juga baru lulusan 2020 kemarin kan. Wow. Nah aku tuh backgroundnya sebenarnya jauh banget dari saham, dari dunia saham, dan gak expect bakal kerjanya tuh di dunia saham kayak gini, dan itu seru banget sih. Jadi dulu tuh aku kan mahasiswa pariwisata ya, dimana even pelajaranku aja tuh nggak ada pelajaran matematika sama sekali, nggak ada. Di sini dapat matematika Di terus. sini aku kayak isinya angka, isinya chart saham juga angka ya kan, mesti kayak identik sama angka dan garis apapun itu, analisis ini analisis itu, jadi jauh banget ya sebenarnya. Tapi seru banget sih bisa belajar saham, bisa bareng temen-temen diajakin belajar saham, ini jadi seru banget. Dan dulunya ketika aku masih mahasiswa itu, aku nggak yang mahasiswa diem kuliah pulang gitu nggak yang gitu. Jadi aku waktu mahasiswa pun aku juga ikut berbagai kegiatan kayak misal organisasi, ikut lomba, terus ketika aku bener-bener nggak ada waktu senggang itu biasanya aku cari kerjaan part time. Jadi jangan sampai ada sela waktu lah di kehidupanku sehari-hari gitu, maksudnya kayak antara 24 jam tuh kalau emang kuliahnya cuma jam 8 sampai jam 12, nah sisanya nih digunain buat apa, entah itu belajar ataupun upgrade diri ataupun kerja. Jadi kalau bisa sih, kalau kita masih muda, masih ada tenaga, ya gunain waktu itu sebaik mungkin. Kalau aku gitu sih. Gitu jadi ya? dulunya emang backgroundnya dari pariwisata, nggak ada saham-sahamnya sama sekali. Tapi Double bisa degree kok. dong, double degree dong ya ini. Double degree tapi kuliah selanjutnya di dunia beneran, Iya, di dunia beneran. saham beneran, di Langsung- dunia kerja beneran. Langsung terjun investasi ya Rani. Investasi atau trading nih Rani? Kalau aku sih masih investasi ya, karena kalau investasi. trading tuh ilmunya menurutku harus lebih lagi, dan keberanian masuknya tuh harus Iya sih. lebih lagi. Kalau Rani sendiri nih, lebih pilih investasi atau trading sih sebenarnya? Kalau awal-awal dulu aku better investasi ya, karena aku pun emang masih awal, tapi emang aku langsung terjun ke saham gitu loh. Jadi nggak belajar dari reksadana dulu, tapi langsung bener-bener ke sahamnya, langsung investasi gitu. Karena menurutku emang di investasi nih high risk high return gitu loh. Dan pakainya bener-bener uang dingin. Jadi menurutku ya kayak ini nyoba aja lah segini doang. Misal budgetnya 1 juta doang beliin saham ini gitu kan. Jadi kayak itu bener-bener uang yang ibaratnya kalau hilang pun juga ya udah gitu, namanya juga uang dingin kan. Jadi dari situ aku belajar, oh ternyata aku 1 juta ini ketika dapat keuntungan bisa untungnya segini gitu. Jadi aku bisa belajar gimana untungnya dapat segini, terus gimana lossnya dapat segini gitu. Jadi aku belajar sistemnya dulu biar aku paham. Udah aku paham sistemnya, baru aku belajar lagi invest di saham lain, ataupun sekarang aku baru mulai belajar untuk tradingnya. Gitu. Iya sih, penting banget kalau kamu mau trading ya Rani, harus tahu. Yang pertama tuh analisis teknikal. Tuh teknikal tuh benar-benar basic banget buat teman-teman juga yang pemula di sini, yang pengen belajar biar kayak Rani ini bisa dua-duanya, nggak cuma investasi, karena investasi itu juga lama sih Rani. Iya. Apalagi kalau jiwa muda bener-bener kayak kita ini, pengen untung cepet kan. iya kan. Tapi Pastilah itu. tapi kalau kita pahami dulu gimana sistemnya investasi dan trading, kan investasi emang untuk jangka panjang, at least setahun lah di holdnya gitu loh. Jadi kayak ya udah setahun ini bener-bener sabar cobain analisis sahamnya. Oh gimana kalau sahamnya turun tuh harus gimana. Jadi kita belajar muter terus juga gitu, nggak sekedar udah diemin kita ngilang gitu kan, enggak kan. Ya, kayak gitu sama aja dimasukin deposito sih. Iya makanya jadi kayak tetap harus di maintain lah Iya, istilahnya. bener banget teman-teman. Jadi kalau mau investasi pun juga harus lihat laporan keuangan dan lain-lainnya, itu juga perlu belajar juga. Rani juga belajar gitu nggak tentang fundamental atau Belajar sih dikit-dikit, terutama saham yang aku emang invest gitu loh. Misal kayak saham-saham banking gitu kan, pasti gimana prospek saham bank ini ke depan, atau saham-saham di tech gitu, teknologi, gimana prospek saham A ini ke depan gitu kan, pasti kita harus baca dulu sebelum bener-bener langsung buy gitu kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung beli gitu, kayak hatinya nggak tenang nggak sih? Kalau kita udah paham, oh dia ini programnya ini gitu kan, udah ada jangkanya setahun, misal jangka dia untuk program A ini setahun gitu, prospeknya
kayak gini kan kita jadi paham, oh jadi tenang gitu loh gimana. Kalau cari kayak gitu juga gampang sekarang di Mtrade ya, udah ada aplikasi Mtrade di kita yang kasih analisis tuh buat teman-teman, jadi buat udah dirangkum. Jadi ada laporan, kalau ada laporan keuangan kuartalan pertama, kedua, ketiga yang lagi keluar itu kita pasti selalu update. Jadi teman-teman yang pemula kayak Rani nggak usah bingung-bingung tuh cari laporan keuangan gini gitu. Jadi better tinggal download aplikasi Mtrade aja, dan banyak konten free juga buat edukasi buat teman-teman yang mau belajar saham. Banyak yang free kok, banyak yang free ya sekarang ya. Banyak yang free, terutama buat teman-teman yang belajar, better perbanyak ilmunya dulu. Kalau emang belum berani untuk benar-benar terjun beli saham gitu, lebih baik baca-baca dulu, terus cari informasi mungkin dari YouTube kayak gini ataupun dari platform lain gitu, bisa banget. Bener. Kalau kamu trading nih, udah pernah cut loss atau belum sih? Kalau untuk trading ya, kalau namanya cut loss kan udah makanan, mungkin ya makanan sehari-hari gitu loh. Kayak harusnya udah nggak takut untuk cut loss lagi, karena cut loss itu kan emang minimalisir risiko kita kan. Misal emang kita cuma batasnya 7%, kayak mau nggak mau kalau aku sendiri sih udah 7% ini udah batas mentok gitu, harus benar-benar di-cut. Karena setelah aku pelajari ya, sebelum itu kan pasti aku udah ngalamin yang namanya rugi sekian persen gitu. Misal dari yang tadinya 7% aku diemin, lama-lama kerugiannya nyampe 10%, itu kan nambah sakit hati lagi. Jadi mulai sekarang lebih disiplin aja sama diri sendiri. Kalau emang udah pengen beli saham A gitu, terus ternyata sahamnya turun dan udah nyentuh 7% atau berapa persen gitu, minimal kan orang-orang beda-beda kan. Kalau misal aku 7% gitu udah di situ ya udah mau nggak mau harus cut loss, daripada kerugiannya nambah lagi kan sayang gitu loh. Bener banget tuh Rani, kalau cut loss itu menurut profil risiko masing-masing teman-teman. Jadi ada 5% sampai 10%, tergantung juga strateginya nih, mau buat long term atau mau buat maksudnya investasi sih, trading yang mau cepet aja atau mau yang emang follow the trend. Itu basic technical ya. Nanti teman-teman bisa cek juga di YouTube Mtrade, kita juga udah banyak kasih video basic analysis technical di sini. Kau kasih linknya di sini. Terus habis itu nanti teman-teman kalau mau belajar juga untuk cut loss itu harus berapa persen sih? Bener-bener apanya ya? Standarnya itu biasanya 5% sih untuk trading gitu, untuk teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman pemula better lebih investasi sih. Iya, makanya kenapa di awal tadi aku investasi, karena emang ya itu, belum berani untuk beli saham-saham yang macam-macam. Emang baru belinya juga yang masih blue chip gitu. Gitu loh. Dulu blue aku chip pun pasti milih kan. Iya, dulu aku malah reksadana sih Rani dibandingkan. Gitu ya? Iya, dulu bener-bener awal tahu saham tuh aku reksadana dulu. Kamu pernah nyoba reksadana nggak? Aku sebenarnya belum nyobain. Tapi cuma sekarang juga masih didampingin reksadana. Oh gitu ya. Iya benar sih. Pembagian aset aja sih. Tapi kalau kita lebih, kalau cuannya lebih cepet sih saham sih. Iya makanya kan high risk high return. Benar sih, benar. Nah ini nih pengalaman dari Rani sendiri untuk investasi saham. Perjalanan Rani itu panjang juga teman-teman. Nggak cuman langsung dia ikut Mtrade langsung bisa berhasil cuan, enggak kayak gitu, semua juga ada kerugiannya. Untung disyukuri, rugi dibatasi. Itu prinsip trading sih teman-teman. Jadinya kita harus benar-benar disiplin banget trading plan dari awal. Dan ada pesan-pesan enggak Rani untuk teman-teman yang mau mulai investasi saham nih? Sebenarnya aku mau ngasih pesan ke general aja ya, at least ke semuanya gitu loh. Kita tuh punya aset tuh buat apa sih sebenarnya? Kalau misal contohnya handphone gini, kita beli handphone ini mahal-mahal buat apa? Kalau emang cuma buat chatting atau emang cuma buat hal-hal yang kita bisa lakuin itu di handphone yang harganya lebih murah, kenapa kita harus beli yang mahal gitu loh? Kita beli handphone ini tuh untuk aset, misal aset untuk kita bikin konten atau aset yang bisa ngasilin uang untuk kita gitu loh. Jangan jadikan aset kita itu aset yang mahal tapi aset diem, aset mati gitu loh. Jadiin aset-aset kita kayak motor, mobil ataupun rumah, itu pun jadi aset yang bisa jalan terus gitu loh. Jadi jangan jadiin aset kita tuh aset diem tapi aset yang bisa tumbuh gitu loh. Kalaupun saham kan passive income. Bener, passive income. Jadi kalau bisa semudah mungkin tulangnya masih kuat, kita kuat-kuatin untuk put much effort di sini. Kita harus kasih effort banyak untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja yang bisa bikin kita tuh seneng, tapi ya
tetap ngasilin cuan buat kita gitu. At least kalau teman-teman mau belajar saham ya mulai dari ilmunya dulu lah, jangan langsung tiba-tiba beli saham ini gitu. Ya HP kalian pasti udah smartphone kan. Iya. Sekarang jadi orangnya udah, juga harus harus smart. Dan juga aplikasi Mtrade yang freemium udah bisa di-download di iOS dan Play Store ya. Udah bisa di-download free. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau cari tahu nih bagaimana edukasi dasar-dasar pemula itu udah banyak lengkap banget di Mtrade gitu. Jadi untuk yang free kita kasih free konten-konten menarik cuman dari satu genggaman. Jadi punya HP mahal-mahal, punya HP mahal-mahal kan tadi kata Rani, kita gunakan untuk belajar saham. Gitu. Bikin konten-konten, bikin apa kayak gitu. Yang penting kita bisa ngasilin cuan dari situ. Jadi jangan cuma jadiin aset kita itu adalah aset yang mati, tapi aset yang bisa bertumbuh dan menyokong pendapatan kita. Wow, mantap sekali ya ini dari Rani ya. Terima kasih Rani sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan jadi talent Mtrade. Kita bisa kita bisa berbincang-bincang sedikit tentang mengulik Rani ini siapa, karena banyak banget pertanyaan tentang Rani ini siapa udah terjawab belum teman-teman. Dia juga salah satu talent dari Mtrade. Segitu aja videonya ya teman-teman. See you next video. Bye bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.